Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 10 dengan bahasan materi turunan. Baiklah, sebelumnya tidak lupa pula kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa diberi kesehatan seperti saat sekarang ini. Baiklah, selepas dari itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya yaitu selaku moderator. Selanjutnya yaitu Fatur Rahman Afarizi selaku anggota kelompok 10. Selanjutnya Filbert Tria Taila selaku anggota kelompok 10. Ya, dan yang terakhir yaitu Salsabila Pramuta. Baiklah, tanpa memperpanjang bahasan, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu yang akan dibahas oleh Fatur Rahman Afarizi secara rinci dan lengkap. Baiklah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu perhatikan persamaan fungsi berikut. F dalam kurung X sama dengan dalam kurung X kurang 4 dalam kurung X tambah 3 dalam kurung 2X tambah 5. Dan turunan dari soal berikut ialah X sama dengan simbol kutip 1 X, Y sama dengan X dalam kurung min 4 kali dalam kurung X tambah 3 dalam kurung X 2 kali X tambah 5. Dan didapatkanlah turunan pertama dan turunan kedua dari F dalam kurung X, yaitu dy sama dengan div y, x dy, dan hasil running-nya ialah 2 dalam kurung X kurang 4 dalam kurung X tambah 3 tambah X kurang 4 dalam kurung 2X tambah 5 tambah dalam kurung X tambah 3 dalam kurung 2X tambah 5. Dan turunan kedua bagi fungsi Y. D2Y sama dengan div dalam kurung Y, X, 2 tutup kurung D2Y. Dan hasil running-nya ialah 6 dalam kurung 2X tambah 1. Dan berikut ialah gambar dari fungsi F dalam kurung X pada domain min 6 kecil dari X kecil dari 6. Dan itulah penjelasan dari nomor soal 1. Soal nomor 2, Libut. Oh, penyampaiannya dari sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Oh, nyampaian. Astagfirullah. Ulang ya. Lanjutkan nak. Walaupun diskusi enggak apa aja Pak Rozi gitu ya nak. Ya. Lanjutkan Pak. Nak. Oke. Iya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Fatur yang telah menjelaskan jawaban dari soal nomor 2 kepada kita semua. Selanjutnya itu soal nomor 2 yang akan dijelaskan secara lengkap dan
rinci oleh Filbert Tri Ataila. Kepada Filbert, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu melengkapi tabel berikut. Soal yang baris pertama yaitu mencari Y1, yaitu Y1 dengan codingannya yaitu X1 sama dengan min 3, Y1 sama dengan Y1 sama dengan Y kali subs, Y titik subs, dalam kurung X, X1. Dan di bawahnya lagi Y1. Soal yang pertama yaitu Y1 didapatkan hasilnya 0 pada titik 1 sama dengan X1, Y1 titik 1 didapatkan min 3,0 berarti. Dan selanjutnya adalah mencari gradien atau disebut M dengan codingannya yaitu gradien atau kemiringan pada titik X1, Y1 ganti nilai X pada turunan pertama. Oke. Codingannya yaitu M1 sama dengan DY titik subs X, min 3. M1-nya adalah 7. Selanjutnya adalah mencari persamaan linear atau garis lurus yang melalui titik X, X1, Y1 dan memiliki kemiringan M1. Persamaan garis lurusnya adalah Y-lin, codingannya adalah Y-lin sama dengan M1 kali X tambah Y1 kurang M1 kali X1. Di bawahnya adalah Y-lin. Hasil runningnya adalah 7X tambah 21. Yang baris kedua adalah, atau X2, dicari X2, codingannya X2 sama dengan min 1, Y2 sama dengan Y kali subs X, X2. Di bawahnya Y2. Dan didapatkan Y2-nya adalah min 30. Jadi titik 2 sama dengan X2, Y2, dan titik 2-nya adalah di min 1, min 30. Cari gradien M2 adalah M2 sama dengan DY titik subs kurung X, min 1. Jadi M2-nya adalah min 29. Didapatkan M2 adalah min 29. Cari persamaan linearnya juga. Y-lin sama dengan M2 kali X tambah Y2 kurang M2 kali X2. Dan Y-linnya adalah, Y persamaan linearnya adalah min 29X min 59, kurang 59. Baris ketiga adalah diketahui X3 adalah 0. Jadi X3 persamaan codingannya adalah X3 sama dengan 0, Y3 sama dengan Y titik subs X, X3, Y3. Y3-nya adalah min 60. Dan didapatkan di titik 3 yaitu X3, Y3. Titik 3 yaitu 0, min 60. Gradien kemiringannya adalah, jadi codingannya M3 sama dengan DY titik subs dalam kurung X, 0. M3-nya adalah min 29. Dan persamaan linearnya didapatkan dari hasil running yaitu Y-lin sama dengan M3 kali X tambah dalam kurung Y3 kurang M3 kali X3. Dan didapatkan Y linearnya adalah Y-lin min 29X kurang 60. Dan baris keempatnya adalah diketahui X sama dengan 4. Jadi X4 sama dengan
X4 sama dengan 4, Y4 sama dengan Y titik subs dalam kurung X kurang X4 tutup kurung. Jadi Y4-nya adalah 0. Dan di titik 4 yaitu X4, Y4 didapatkan di titik 4 adalah 4,0. Gradiennya adalah pada X4 dan Y4 M4 sama dengan DY titik subs X kurang X, 4. Gradien keempatnya adalah 91. Y linearnya adalah M4 kali X tambah dalam kurung Y4 kurang M4 kali X4. Dan didapatkan Y linearnya adalah 91X kurang 364. Dan soal kelima adalah X diketahui X5 sama dengan 5. Dan codingannya adalah X5 sama dengan 5. Y5 sama dengan Y subs dalam kurung X, X5. Dan didapatkan Y5 yaitu 120. Jadi diketahui titik 5 sama dengan X5, Y5. Dan dihasilkan titik 5 adalah 5,120. Dan kita cari gradiennya lagi. M5 sama dengan DY titik subs dalam kurung X, 5. Dan didapatkan gradiennya adalah 151. Dan Y linearnya adalah M5 kali X tambah dalam kurung Y5 kurang M5 kali X5. Dan didapatkan Y linearnya adalah 151X kurang 635. Dilanjut ke skenario saya, dilanjutkan dengan moderator. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Filbert Tri Thailand dalam menyampaikan jawaban dari soal nomor 2 secara rinci dan lengkap. Selanjutnya, soal nomor 3 yang akan dibahas oleh Salsabila Pramudita. Waktu dapat dipersilakan. Baik, saya Salsabila Pramudita akan menjelaskan soal nomor 3. Nomor 3, gambarkan pada suatu tempat untuk fungsi fx dan persamaan garis lurus Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 dengan domain min 7 kecil dari X kecil dari 7. Yang pertama, kita akan mencari persamaan garis lurus dari Y1. Gambar fungsi dan garis lurus sama X1 dan Y1 dan memiliki gradien. Ini grafiknya dijelaskan oleh nilai dari X1 dan Y1. Beginilah gambaran grafiknya. Cara kedua, grafik menggunakan Matplotlib dan NumPy. Pertama, kita akan mengimpor dulu. Yang langkah selanjutnya, X sama dengan NP titik length space min 7,7. Ini adalah domain yang tadi. Dan Y-nya adalah nilai dari yang kita cari pada langkah nomor 1 pada soal. Dan Y1 itu nilai dari Y-lin Y1 pada soal nomor 2 tadi. Lanjut dengan rumus PLT titik plot X, Y, PLT titik plot X, Y1, PLT titik scatter dalam kurung min 1, min 30. Ini adalah titik dari X1 dan Y1. Beginilah gambaran grafik dari titik X1 dan Y1. Yang kedua, mencari gambaran grafik di Y2. Ini menggambar fungsi dan garis lurus yang melalui X2 dan Y2 dan memiliki gradien. Rumusnya P1 sama dengan plot dalam kurung Y, so sama dengan files. P2 sama dengan plot
dalam kurung Yelin, show sama dengan files P1 pen P2 dalam kurung 0. P1 show. Inilah gambaran grafik dari X2 dan Y2. Dan dengan cara grafik menggunakan matplotlib dan NumPy, X sama dengan NP titik len space min 7,7 dan memasukkan nilai Y tadi, dan Y2 yang kita cari pada soal nomor 2 itu adalah min 29 dikali X dikurang 59 dan memasukkan titik dari X2 dan Y2. Beginilah gambar grafiknya. Yang ketiga, kita akan mencari garis lurus yang melalui X3 dan Y3. Beginilah gambar grafiknya. Ini berdasarkan nilai dari X3 dan Y3. Cara kedua yaitu grafik menggunakan matplotlib dan NumPy. Kita memasukkan domainnya min 7,7 dan nilai dari Y. Dan Ylin dari Y3 itu min 29X min 29 dikali X dikurang 60 dan memasukkan titik X3 dan Y3. Beginilah gambaran grafiknya. Yang keempat, gambar fungsi dan garis lurus yang melalui X4 dan Y4 dan memiliki gradien. Beginilah rumusnya dan beginilah grafik gambarannya. Selanjutnya, grafik menggunakan matplotlib dan NumPy. Caranya sama seperti tadi, yang beda adalah memasukkan nilai dari Ylin 4-nya dan memasukkan titik dari X4 dan Y4. Beginilah gambaran grafiknya. Selanjutnya, gambar fungsi dan garis lurus yang melalui X5 dan Y5. Beginilah gambaran grafik dari X5 dan Y5. Selanjutnya, grafik menggunakan matplotlib dan NumPy, memasukkan nilai domain dan Y. Ini sebenarnya Y5. Nilai dari Ylin 5 adalah 151 dikali X dikurang 635 dan ini adalah nilai dari titik X5 dan Y5. Beginilah gambaran grafiknya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Salsabila Permulita yang telah menyampaikan jawaban dari soal nomor 3. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator izin undur diri. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.